Mau tahu nggak teman-teman? DC itu sebenarnya tugasnya bukan menagih. Loh, tugasnya ngapain bang? Begini penjelasannya. Gimana teman-teman kabarnya saat lalu ya untuk kita semua. Semoga kita diberi kemudahan dan kelancaran untuk melunasi hutang-hutang kita. Amin. Langsung saja nih teman-teman. Untuk saya akan membahas tentang masalah debt collector atau penagih utang dari aplikasi pinjaman atau pinjol ya, yang sebenarnya tugas itu bukan menagih. Jadi apa sebenarnya tugas DC itu dari pinjol itu apa tugasnya? Nah, DC pinjol adalah orang atau lembaga yang ditugaskan untuk menagih utang dari peminjam di aplikasi pinjol. Nah, biasanya debt collector ini bekerja dari perusahaan penyedia layanan pinjaman online. Nah, menurut pasal 5 Peraturan OJK nomor 7/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, penagih utang harus memiliki lisensi dari OJK dan melakukan kegiatan penagihan dengan cara tidak merugikan pihak lain, seperti mengancam, memaksa, atau menggunakan kekerasan. Nah, ini yang jadi garis bawah. DC itu bukan menagih kalau dia tidak punya lisensi yang dikeluarkan oleh OJK. Ya, kenyataannya DC-DC yang datang ke rumah adalah tidak punya itu. Kalau kita tanya mana sertifikat IPI-nya, mana lisensi dari OJK-nya, dia tidak mengeluarkan. Nah, tugas dia itu jangan boleh menagih kalau seperti itu, karena dia tidak punya lisensi itu. Nah, di sini kan jelas ya, peraturan pasal 5 peraturan OJK ini menyebutkan kalau DC-DC pinjol itu harus punya memiliki lisensi dari OJK. Ya, kalau memiliki lisensi ini boleh. Tidak boleh mengancam ya, tidak boleh maksa, tidak boleh menggunakan kekerasan. Nah, itu yang jadi masalah. Selain itu nih, debt collector dari pinjol juga harus menjaga kerahasiaan data peminjam. Masalahnya kan nggak ada, malah kita disebar data, ya nggak? Itu bukan DC pinjol, itu mah namanya penjahat. Benar nggak teman-teman? Nah, seperti tidak menyebar informasi pribadi ke pihak-pihak lain, itu kan tidak boleh. Ini tidak boleh. Yang jadi masalah DC pinjol ini melakukan itu. Bukan DC itu tugasnya. Kalau DC itu nggak begitu, ya nggak. Namun sayangnya masih banyak nih debt collector dari pinjol yang tidak melakukan tugas dengan benar. Nah, mereka sering menggunakan cara yang tidak etis seperti mengancam atau mengintimidasi peminjam dan keluarganya dan sebagainya gitu kan. Oleh karena itu ya, sebagai konsumen kita tuh perlu tahu hak-hak kita dan cara melaporkan DC itu yang gimana, yang melanggar aturan. Kalian gak usah sungkan-sungkan, gak usah repot-repot lah untuk melaporkan ke OJK, ya enggak? Nah, kita bisa melaporkan debt collector itu atau DC pinjol itu yang melakukan praktik penagihan yang tidak wajar atau melanggar aturan OJK melalui aplikasi OJK Mobile atau situs web resmi OJK. Atau kita juga bisa menghubungi nih Asosiasi Fintech Indonesia itu gitu kan, atau asosiasi dari fintech pinjol-pinjol itu untuk melaporkan keluhan terkait layanan pinjaman online. Nah, itulah ya teman-teman ya, sedikit informasi mengenai tugas debt collector atau DC pinjol dan hak konsumen. Oke, semoga video ini bermanfaat. Akhir kata singkat aja, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.